Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Alivia Fitriani. Hari ini saya akan membahas mengenai penyimpangan hukum Lambert Beer. Di sini ada pokok-pokok pembahasannya. Yang pertama ada pengertian hukum Lambert Beer. Yang kedua ada syarat-syarat hukum Lambert Beer. Yang ketiga penyimpangan hukum Lambert Beer. Dan yang terakhir macam-macam penyimpangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum Lambert Beer. Hukum Lambert Beer menyatakan hubungan linearitas antara absorban dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan. Persamaan hukum Lambert Beer dapat dituliskan sebagai berikut. A sama dengan epsilon dikali I dikali C, di mana A merupakan nilai absorbansi larutan, epsilon merupakan nilai absorptivitas molar, I merupakan tebal kuvet yang digunakan biasanya 1 cm, dan C konsentrasi larutan sampel yang akan dihitung kadarnya. Jika dalam analisis suatu unsur tidak memenuhi hukum Lambert Beer, maka absorbansi tidak setara dengan konsentrasi. Untuk mengetahui apakah suatu unsur memenuhi hukum Lambert Beer atau tidak, maka perlu ditentukan grafik kalibrasi absorbansi versus konsentrasi. Hukum Lambert Beer hanya dapat dipenuhi jika dalam range konsentrasi hasil kalibrasi berupa garis lurus. Jadi kita hanya bekerja pada linear range. Yang kedua, ada syarat-syarat hukum Lambert Beer. Di sini ada 4 syarat hukum Lambert Beer. Yang pertama ada syarat konsentrasi. Nah, biasanya Lambert Beer itu memiliki konsentrasi yang rendah. Kalau misalnya konsentrasinya tinggi, seperti 0,01 m atau di atas itu, maka jarak antara zat-zat pengabsorpsi menjadi kecil. Yang kedua, ada syarat kimia. Zat pengabsorpsi tidak boleh terdisosiasi, berasosiasi, atau bereaksi dengan pelarut menghasilkan suatu produk pengabsorpsi spektrum yang berbeda dari zat yang dianalisis. Yang ketiga, syarat cahaya. Hukum Lambert Beer berlaku untuk cahaya yang betul-betul monokromatik, cahaya yang mempunyai satu panjang gelombang. Dan yang terakhir, ada syarat kejernihan. Keruhan larutan yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid dapat menyebabkan penyimpangan hukum Lambert Beer. Lalu yang ketiga ada penyimpangan hukum Lambert Beer. Hukum Lambert Beer hanya dapat dipenuhi jika dalam range konsentrasi hasil kalibrasi berupa garis lurus. Nah, lalu yang kedua, jika hukum Lambert Beer tidaklah terpenuhi pada konsentrasi yang lebih tinggi, hasil dari pengukuran akan merupakan suatu kesalahan besar yang merupakan ketelitiannya sangat kecil. Sekalipun standar lebih lanjut disiapkan dan kurva dicoba ke data, ketepatan dari hasil akan sangat lemah dalam kaitan dengan ketidakpastian di dalam pembacaan konsentrasi dari kurva. Nah, dimana jika dalam analisis suatu unsur tidak memenuhi hukum Lambert Beer, maka absorbansi tidak setara dengan konsentrasi, dimana A1 per C1 tidak sama dengan A2 per C2. Untuk mengetahui apakah suatu unsur memenuhi hukum Lambert Beer atau tidak, maka perlu ditentukan grafik kalibrasi antara absorbansi versus konsentrasi seperti yang ada di gambar berikut. Lalu ada penyebab penyimpangan hukum Lambert Beer. Yang pertama ada radiasi sinar yang digunakan merupakan tidak monokromatis. Larutan yang dianalisis mempunyai konsentrasi tinggi. Larutan encer mengalami hidrolisis saat pengukuran. Lalu ada polimerisasi, asosiasi, dan disosiasi. Yang keempat ada macam-macam penyimpangan hukum Lambert Beer. Di sini ada dua macam penyimpangan hukum Lambert Beer. Yang pertama penyimpangan alat, dan yang kedua penyimpangan kimia. Di sini ada penyimpangan alat terjadi karena radiasi polikromatis dan karena adanya radiasi sesatan.
Kalau untuk radiasi polikromatis itu sendiri, hukum Lambert-Beer akan diikuti bila radiasi sinar yang digunakan betul-betul monokromatik. Polikromatis itu sendiri memiliki arti bahwa sinar tersebut memiliki banyak panjang gelombang sehingga terjadi penyimpangan hukum Lambert-Beer. Lalu yang kedua, karena adanya radiasi sesatan. Radiasi dari monokromatik biasanya dikotori oleh sejumlah kecil radiasi sesat atau radiasi terhambur yang mencapai celah. Radiasi sesat ini panjang gelombangnya sangat berbeda dengan panjang gelombang radiasi utama, sehingga tidak melewati cuplikan. Bila pengukuran dikerjakan dengan adanya radiasi sesat, maka A sama dengan log I0 ditambah IS per IT ditambah IS. Yang kedua ada penyimpangan kimia. Penyimpangan kimia ini terjadi apabila zarut berwarna terionisasi, terdisosiasi, berasosiasi, atau berpolimerisasi dalam larutan karena perubahan konsentrasi. Nah, di sini ada daftar pustakanya, teman-teman bisa baca sendiri. Dan sekian dari saya, Livia Fitriani. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.